A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siapa Abu Nawas yang sebenarnya. Hampir semua orang tahu tentang kisah Abu Nawas, yang mana Abu Nawas ini diceritakan sebagai manusia yang cerdas dan jenaka, pintar dalam segala hal. Beliau selalu bisa mengalahkan raja yang bernama Harun ar-Rasyid. Bagi orang-orang awam, kisah Abu Nawas sangat menarik untuk diteladani sebagai suatu pembelajaran. Ikhwata, nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Nuwas. Jadi bukan Abu Nawas, tapi Abu Nuwas. Beliau hidup sejaman dengan Imam Asy-Syafi'i, juga hidup sejaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah. Dan Harun ar-Rasyid adalah khalifah terbaik Bani Abbasiyah. Yang harus teman-teman tahu dari fakta Abu Nawas adalah kisah-kisah Abu Nawas yang tertulis dalam hikayat kitab-kitab dongeng Al-Fulail wa Laila atau 1001 malam. Itu seluruhnya adalah kisah-kisah palsu yang dibuat untuk menjatuhkan nama baik tentang sejarah kehebatan Khalifah Harun ar-Rasyid. Faktanya, Abu Nawas adalah seorang syairul musyrik, syari'ul khamr. Jadi, Abu Nawas itu dalam sejarahnya adalah seorang penyair tukang mabuk, peminum khamr, yang mana di dalam masa mudanya dia habiskan untuk belajar syair-syair percintaan, syair-syair tentang khamr. Makanya dia disebut sebagai seorang penyair tukang mabuk. Pernah suatu hari saat Abu Nawas mabuk berat, kemudian masuklah waktu sholat. Semua orang kalau sudah masuk waktu sholat, maka mereka pergi ke masjid untuk mendirikan sholat. Namun apa kata Abu Nawas ini? Dia berkata, biarkanlah mereka sholat dan kita lanjutkan untuk minum khamr. Sebab dalam Al-Quran tertulis, fawailu lil musholin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Bukan fawailu lil musyrikin, celakalah orang-orang yang mabuk. Katanya dia seperti itu. Dan akhirnya kabar tentang omongan ini pun tersebar sehingga sampai terdengar oleh Harun ar-Rasyid. Dan betapa marahnya Harun ar-Rasyid mendengar Abu Nawas berbicara seperti itu. Beliau hampir mengutus seseorang untuk memenggal kepala Abu Nawas. Namun penasehat khalifah berkata, wahai khalifah, orang mabuk tidak pernah sadar dengan apa yang dia ucapkan. Dan akhirnya khalifah tidak jadi memenggal kepala Abu Nawas. Jadi kisah Abu Nawas dan Harun ar-Rasyid yang beredar itu tidak benar. Masa muda Abu Nawas dibuat untuk hura-hura dan berbuat hal yang tidak baik. Tapi di sisi lain, Abu Nawas memang seorang penyair yang hebat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri pernah ingin belajar syair kepada Abu Nawas, andaikan Abu Nawas itu bukan seorang pemabuk. Tetapi kemudian di masa tuanya, saat sudah sakit-sakitan, Abu Nawas ini sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhir hayatnya Abu Nawas menuliskan satu syair yang kita kenal sebagai Al-Iqtiraf, sebuah pengakuan, atau yang terkenal dengan nama syair Abu Nawas.
Dan Harun ar-Rasyid sendiri adalah ulama besar. Semua ulama Islam mengakui bahwa Harun ar-Rasyid tidak hanya seorang khalifah, tapi juga seorang ulama karena dalamnya ilmu beliau. Semoga kisah yang singkat ini bisa bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.